Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup satu kalinya. Baiknya terkejut segera anak-anak menjawab salam. Alhamdulillah. Yang kami hormati Pak Ketua Acara dan Pak RT serta Ketua Langgar Darul dan tokoh-tokoh Pak Rustam, Pak Fauzan dan seluruh hadirin hadirat wanita tiga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Pak Marjonan ya, anggota panitia menyampaikan bahwa waktunya bebas. Lalu aku semangat mengeluarkan kitabnya. Kita baca sama kitabnya sama lawan. Waktunya bebas. Ditambahi 3 acara lagi ya, panitia komplit. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan kita panjang umur dan sehat walafiat, bisa bertemu di majelis yang berkah Langgar Musalla Darul Fatah. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita bisa bertemu beliau di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai acara Isra Mi'raj, saya memikirkan dulu apakah berapa menit atau berapa waktu akan diberikan untuk ceramah malam Isra Mi'raj. Lalu saya mengingat sudah berapa tahun sering mengikuti acara Isra Mi'raj, tapi banyak ceramahnya mungkin berapa persen yang dibicarakan atau diceritakan masalah Isra dan Mi'raj. Sisanya banyak ceramah untuk mau'izah atau nasihat. Jadi saya kangen mendengar cerita atau hadis Isra Mi'raj yang pernah atau waktu belajar membaca hadisnya. Sudah lama hadir acara-acara, tapi ya sayangnya kada mendengar atau langsung acaranya ke mau'izah nasihat. Lalu ketemu waktu mencari data-data tentang informasi untuk Isra Mi'raj, mengatakan ketemu kitab dahulu, ya kitab guru kami Al-Anwar Al-Bariyah fi Hadits Al-Isra'i
wa mi'raji khairil bariyah. Karangan guru kami Sayyid Muhammad bin Alawi Maliki rahimahullah yang di Mekah. Jadi untuk berkah kita baca hadisnya, insyaallah ringkasi yang akan perlu, kemudian bisa memberikan beberapa nasihat untuk sesuai tema malam ini, peringatan dari Isra Mi'raj untuk meningkatkan ibadah salat berjamaah. Jadi orang langsung baca riwayatnya. Anhu wa bihi ilaihi qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hijri 'inda al-baiti muttaji'an. Artinya ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Hijr Ismail, muttaji'an baina rajulaini, berbaring di antara dua orang lelaki, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya dan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib sepupunya. إذ أتاه جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر. Tiba-tiba baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail, serta seorang laki malaikat yang bernama malaikat Israfil. Setelah itu mereka membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke sumur Zamzam. Fahtamaluhu hatta jaa bi Zamzam fastalqaw ala dhahrihi. Dan mereka membaringkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertindak sebagai pengendali utama malaikat Jibril dalam melaksanakan satu tugas besar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'u bihi wa tahharahu qalbahu wa syaraha sadrahu. Lalu malaikat Jibril membedah dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lubang leher sehinggalah ke bawah perutnya. Fastakhraja qalbahu faghasalahu 3 marratin. Lalu dikeluarkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibersihkan sebanyak 3 kali. Wa naza'a ma kana bihi min adha, dan mengeluarkan segala penyakit hati yang ada di dalam diri manusia. Sebenarnya hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kotor dan tidak berpenyakit seperti kotoran dan sakitnya hati manusia. Tapi bersihan itu adalah untuk menambahkan bersihan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bersinar dan juga sebagai ingatan kepada kita umat baginda agar senantiasa berusaha membersihkan hati dari sifat yang tercela seperti riya, ujub, sum'ah dan takabbur dengan sifat-sifat terpuji. Thumma utiya biqastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa iman. Kemudian didatangkan dengan satu talam atau ceper daripada emas yang penuh berisikan hikmah dan iman. Fa'afraghahu fi sadrihi wa mala'ahu hilman wa ilman wa yaqinan
wa Islam. Lalu dimasukkan hikmah dan iman itu ke dalam dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipenuhi dada Nabi dengan tertib nasihat, ilmu, yakin dan Islam. ثم أطبقه ثم ختم بين كتفيه بخاتم النبوة. Kemudian ditutup kembali dadanya yang terbelah itu dan distempel khatamun nubuwah di belakang jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antara dua bahu. Thumma udiya bil buraqi musrajan muljaman. Kemudian dibawa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor buraq yang disiapkan dengan pelana dan tali kendali di kepalanya. Wal buraqu huwa dabbatun abyadu tawil fawqa al-himari wa duna al-baghi. Dan buraq adalah seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai dan kecil sedikit dari bagal. Bagal itu binatang hasil kawinan kuda dengan keledai. Jadi itu namanya bagal. Yada'u hafirahu 'inda muntaha tarafihi. Buraq itu mampu meletakkan kaki depannya sejauh yang dapat dilihat oleh matanya. Muqtaribul udhunaini, dua telinganya bergerak-gerak. Idza ata ala jabalin irtafa'at rijlah, dan dua kakinya akan memanjang kalau ia naik gunung. Wa idza habata irtafa'at yadahu, dan dua kakinya pula akan memanjang apabila turun dari gunung. Lahu janahani fi fakhidaihi yuhaffizu bihima rijlaihi. Dia mempunyai dua sayap di kedua pahanya yang dapat menguatkan pergerakan kedua kakinya dan setiap tersebut. Fastas'aba alaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sulit mengendarai buraq. Fawada'a Jibril yadahu ala ma'rifatihi. Lalu malaikat Jibril memegang kepala buraq dengan tangannya dan berkata kepada buraq, wahai buraq, tidaklah engkau makhluk sultan mensulitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendaraimu, supaya kamu tahu yang naik di atasmu itu yang lebih mulia pada yang sebelum-sebelumnya mengendaraimu. Fastahya hatta rafadda araqan wa qarra hatta rakibaha. Maka buraq itu sangat malu sampai terdiam-diam tidak bergerak atas sikapnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdiam hatta rakibaha, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naiki dengan tenang. Wa kanatil anbiya'u tarkabuha qablahu, dan sebenarnya buraq ini pernah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengendarainya. Wa hiya dabbatu Ibrahim allati kana yarkabu 'alaiha lil Baitil Haram. Dan buraq itu adalah kendaraan Nabi Ibrahim waktu Nabi Ibrahim berhijrah
atau mengunjungi istrinya dan anaknya Nabi Ismail yang ditinggalkan di kota Mekah. Jadi Nabi Ibrahim tinggal di Palestina, mengunjungi, melihat istrinya dan anaknya memakai burak. فانطلق به جبريل وهو عن يمينه وميكائيل عن يساره. Kemudian malaikat Jibril membawa baginda Nabi SAW dengan burak. Jibril berada di sebelah kanannya dan malaikat Mikail berada sebelah kiri Nabi SAW. فساروا حتى بلغوا أرضا ذات نخل فقال له جبريل انزل فصل ها هنا. Kemudian mereka berjalanan sampai di tempat yang banyak pohon-pohon kurma. Maka malaikat Jibril perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk turun dan melaksanakan salat 2 rakaat. Fafa'ala thumma rakiba faqala lahu Jibril atadri aina sallaita. Setelah Nabi melaksanakan salat, kemudian berlanjut perjalanan dan malaikat Jibril bertanya kepadanya, tahulah yang di mana yang salat tadi? Maka Rasulullah SAW menjawab, la, tidak. Qala sallaita bi Taibah wa ilaiha al-muhajir. Malaikat Jibril menjawab, yang tadi salat di Taibah. Taibah itu kota Madinah Munawwarah. Wa ilaihi al-muhajirah, maksudnya akan kamu berhijrah ke Madinah. انطلق البراق يهوي به ثم قال له جبريل انزل فصل ففعل ثم ركب. قال له تدري أين صليت؟ قال لا. قال صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى. Kemudian mereka berjalan sampai di suatu tempat. Malaikat Jibril merintahkan Rasulullah SAW untuk turun dan melaksanakan salat juga. Rasulullah SAW turun melaksanakan salat, kemudian melanjutkan perjalanannya. Lalu malaikat Jibril bertanya kepadanya, tahulah kian kamu salat tadi di mana? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Malaikat Jibril menjawab, tadi piang salat di Turi Sina, di tempat Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa bainama huwa yasiru 'ala al-buraq idh ra'a 'ifritan min al-jinn yaqlubuhu bi syu'latin min nar. Tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan mengendarai buraq, tiba-tiba Nabi melihat jin ifrit yang mengejarnya sambil membawa ukur api. Setiap kali Nabi memulih ke belakang, maka baginda dapat melihatnya. Maka malaikat Jibril berkata kepadanya, maukah engkau saya ajarkan beberapa kata doa yang mujarrab untuk kamu bacakan. Apabila kamu membacakannya, akan terpadam obor api jin ifrit itu, dan jin itu akan jatuh mati. Maka Rasulullah SAW berkata, ajarkanlah aku doanya. Malaikat Jibril membaca, A'udzu billahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama'
ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Lumayan panjang untuk dihafali langsung. Nah, tapi ini subhanallah, Rasulullah SAW membaca doa itu, api jin itu terpadam dan jinnya mati. Nah, ini bisa juga doa untuk amalan yang terasa terganggu oleh jin, bisa mengamalkan membaca doa ini. Insyaallah diatasi masalah. Kemudian di perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di perjalanannya ada melihat sekumpulan manusia yang di hadapannya mereka dihidangkan potongan-potongan daging yang telah dimasak di dalam, dan dihidangkan potongan-potongan daging yang mentah berbau busuk. Tetapi anehnya lah, mereka suka mengambil dan memakan dari daging yang mentah lagi berbau busuk itu, dan mereka tidak mau memakan daging yang masak, yang bersih lagi, yang enak dimakan itu. Rasulullah SAW bertanya, apakah itu yang tabiat mereka ini yang aneh, wahai malaikat Jibril? Jibril berkata, inilah lelaki dari kalangan umatmu juga. Dia sudah punya istri yang sah, yang halal lagi bagus baginya, namun ia senang bermadu kasih bersama wanita pelacur kekasihnya. Dia senang duduk bersama perempuan itu dari malam hingga ke pagi. Begitulah pula perempuan yang sudah bersuami, suami yang sah lagi baik hati, namun ia keluar mencari lelaki yang jahat sepertinya juga. Dia senang dengan lelaki itu, ia tidak akan pulang ke rumahnya melainkan bila hari sudah siap. Waliyadu billah. Kemudian baginda Nabi SAW melintasi satu kawasan yang ada sebatang kayu yang menghalangi jalan. Apa saja dan barang lainnya yang melintasi di hadapannya, maka pastilah akan ditusukkan oleh kayu tersebut. Baginda Nabi SAW berkata, apakah ini ya Jibril? Jibril berkata, ini adalah satu contoh pekerjaan hina satu kumpulan dari kalangan umatmu yang kuasa memerintah di tangan mereka, yang suka menghalang-halangi orang ramai dari mengikuti kebenaran dan memahami fakta yang benar. Mereka menghalang, memukul, menimbur gas pemedih mata, menendang, bahkan mencerahkan, dan sanggup mematikan orang tidak selawan dengan pikiran mereka. Wara'a rajulan yasbahu fi nahrin min damin yulqamu hijab. Dan Rasulullah SAW melihat seorang lelaki yang berenang di dalam sungai darah, mulutnya dilimpari dengan batu sehingga berdarah mulutnya dan mukanya. Maka baginda Nabi SAW berkata, apakah gambaran yang itu, wahai Jibril? Jibril berjawab, inilah bandingan siksa buat orang yang suka memakan riba, mengambil harta orang tanpa hak.
ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat juga seorang lelaki yang mengumpul seikat kayu bakar. Ia tidak mampu mengangkat dan membawanya, sedangkan ia ingin menambah lagi bebanan kayu tersebut. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apakah gambaran orang ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Inilah lelaki daripada umatmu yang menjadi pemimpin, pemegang amanah bangsa, rakyat dan umat. Ia tidak mampu menunaikan tanggung jawab memikul amanah tersebut, namun ia selalu ingin tetap saja memikulannya dan mau terus menambah bebannya. Wa ata ala qaumin tuqradu alsinatuhum wa shifahuhum wa marra bi aqwamin atfarin min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum." Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sekumpulan manusia, anehnya kuku-kuku mereka daripada domba. Mereka mengejarkan muka dan dada mereka dengan kuku mereka sendiri yang terbuat dari domba. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Gambaran apa itu?" Jibril berkata, "Mereka itulah yang memakan daging-daging manusia dan menjatuhkan harga diri orang lain." Artinya memakan daging orang lain sering riba dan menghina. Wa utiya ala juhrin saghirin, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada sebuah lubang yang kecil. Dari lubang itu keluar seekor sapi jantan yang besar. Sapi itu berusaha untuk masuk kembali ke lubang yang ia keluar tadi, namun ia tidak mampu berbuat demikian. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Gambaran apa itu wahai Jibril?" Jibril berkata, "Inilah seorang laki dari umatmu yang suka berkata-kata perkara yang tidak berfaedah atau tidak benar dan orang lain, dan perkataan itu tidak bisa dikembalikan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjalanan, tiba-tiba mendengar ada suara orang memanggil namanya di sebelah kanannya. "Wahai Muhammad, lihatlah sebentar kepada aku mau bertanya." Baginda Nabi tidak menjawab panggilan orang tersebut. Baginda bertanya kepada Jibril, "Panggilan dari siapakah ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah suara penurut agama Yahudi. Seandainya engkau menjawab panggilannya itu, niscaya umatmu akan cenderung hati kepada agama Yahudi." Dan di dalam masa baginda Nabi SAW berjalan, tiba-tiba baginda dipanggil oleh satu suara dari arah kirinya, "Wahai Muhammad, lihatlah sebentar padaku. Aku mau bertanya kepadamu." Baginda tidak mempedulikan suaranya itu dan meneruskan perjalanannya. Baginda Nabi bertanya, "Apakah orang yang menyeru itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah suara penyuruh agama Nasrani. Kalau seandainya engkau menjawab panggilannya, niscaya umatmu akan cenderung hati kepada mereka dan akan mengikuti agama Nasrani." Dan ketika baginda Nabi SAW berjalan, tiba-tiba baginda dipanggil oleh seorang perempuan yang memakai pakaian seksi, menampakkan kedua lengannya, menampakkan perhiasannya,
yang berkilauan-kilauan, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Lalu ia manggil Nabi, "Ya Muhammad, lihatlah sebentar padaku, aku mau bertanya kepadamu." Baginda tidak mempedulikan. Baginda bertanya kepada Jibril, "Siapakah si perempuan itu, wahai Jibril?" Jibril berkata, "Itulah dunia yang mempesonakan. Seandainya engkau menyahut rayuannya, maka umatmu pasti akan memilih dunia dari akhirat." Dan ketika baginda Nabi SAW sedang berjalan, tiba-tiba baginda bertemu dengan seorang laki tua yang memanggil-manggil baginda Nabi SAW di pinggir jalan. Ia berkata, "Kesinilah sebentar wahai Muhammad." Maka Jibril memerintahkan Nabi SAW, "Teruskanlah perjalananmu, jangan pun pedulikannya." Baginda Nabi bertanya, "Siapakah laki tua ini, wahai Jibril?" Jibril berkata, "Inilah musuh Allah, iblis yang terkutuk. Ia ingin mempengaruhi engkau agar cenderung hatimu kepadanya." Ketika baginda Nabi SAW menikmati perjalanan yang panjang ini, tiba-tiba baginda bertemu dengan seorang perempuan tua yang berada di pinggir jalan. Perempuan tua itu berkata, "Ya Muhammad, lihatlah sebentar padaku, aku mau bertanya sesuatu kepadamu." Baginda Nabi tidak menoleh kepada perempuan itu, akan lagi mau berbicara dengannya, apalagi mau berbicara dengannya. Baginda Nabi SAW bertanya, "Siapakah perempuan tua itu, wahai Jibril?" Jibril berkata, "Sesungguhnya tertinggal dari umur dunia ini, melainkan seperti sisa umur yang masih tertinggal pada perempuan yang tua ini." Ya, misalnya kalau merah. Dan telah berjalan baginda Nabi SAW sehingga sampailah di kota Baitul Maqdis, dan baginda masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbang arah sebelah negeri Yaman. Setelah itu baginda pun turun dari burak, lalu mengangkat burak tersebut pada pintu Masjidil Aqsa. Baginda SAW masuk ke dalam Masjidil Aqsa mengikuti pintu sebelah timur. Kemudian Rasulullah SAW menunaikan sembahyang 2 rakaat. Tidak lama setelah itu maka malaikat turun dan para nabi-nabi terkumpul melaksanakan salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi-nabi bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masing-masing mensyukuri, memujikan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka masing-masing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa haus. Kemudian malaikat Jibril mendatanginya membawa wadah berisi arak dan satunya berisi susu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih susu. Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu telah memilih air yang bersih untuk diminum. Niscaya kalau engkau memilih arak, niscaya umatmu akan banyak yang sesat
dan tidak banyak yang akan mengikutimu. Kemudian utiya bil mi'raj alladhi ta'ruju fihi arwahu bani Adam. Artinya kemudian dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah tangga mi'raj. Mi'raj itu seperti tangga Mekah, yang tangga yang mungkin yang pernah melihat di Masjid Mekah, ada di sekarang di mall-mall ya, tangga kayak gitu. Yang melalui tangga itulah roh anak-anak Adam dibawa naik ke langit. Tidak ada satu makhluk, tidak ada satu makhluk seindah dan sehebat Mi'raj itu. Mi'raj itu terdapat anak tangga yang diperbuat dari perak dan juga anak tangga yang diperbuat dari emas. Tangga Mi'raj itu dibawa turun ke bumi pada malam itu dari surga Al-Firdaus. Tangga Mi'raj itu dihiasi dengan butir-butir mutiara cantik. Di sebelah kiri dan kanan Mi'raj itu ada para malaikat yang mengawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril menaiki tangga Mi'raj yang bergerak membawa keduanya sampai di hadapan salah satu pintu gerbang yang pertama di langit. Pintu langit itu disebut Babul Hafaqah, pintu gerbang kawalan artinya. Yang menjaganya malaikat bernama malaikat Ismail. Wa baina yadayhi 70,000 malak. Dan di sampingnya malaikat Ismail itu 70,000 malaikat. Dan tiap-tiap malaikat itu terdiri dari kalangan malaikat juga. Lalu malaikat Jibril meminta izin untuk naik ke langit yang pertama. Kemudian malaikat Ismail bertanya kepada malaikat Jibril, yang denganmu siapa? Jibril menjawab, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awaqad ursila ilaih, apakah diutuskan untuk naik ke sini? Maka malaikat Jibril menjawab, iya. Maka dibukakan pintunya dan disebutkan kepadanya, marhaban bihi wa hayyahu min akhin wa khalifatin. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selamat sebaik-baik saudara dan sebaik-baik khalifah. Kemudian mereka sampai menemui Nabi Adam di langit yang pertama. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam seperti yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala di awal ciptanya, tinggi besar. Melihat di sebelah kanannya banyak umatnya, anak-anaknya, dan sebelah kirinya ada juga banyak orang. Ternyata itu anak-anaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Lalu dia menjawab, selamat anak yang saleh, Nabi yang saleh. Lalu malaikat Jibril membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke atas langit yang kedua. Kemudian minta izin untuk lanjutkan. Maka bertanya kepadanya, biar malaikat Jibril, dengan siapa kamu? Dia menjawab, dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
apakah diutuskan untuk naik ke sini? Maka malaikat Jibril menjawab iya. Lalu masuk, dan ternyata ada di langit yang kedua Nabi Isa dan Yahya alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW bersalaman kepada mereka. Mereka menjawab, Waalaikumsalam, ahlan bil akhis salih wal nabi salih. Selamat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berjalanan sampai ke langit yang ketiga, menemui, dan malaikat Jibril minta izin untuk naik ke langit ketiga. Kemudian ditanyakan, dengan siapa kamu? Jibril menjawab, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah diutuskan dia ke langit ini? Maka malaikat Jibril menjawab iya. Kemudian setelah masuk, ternyata mereka bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Thumma qala marhaban bil akhis salih wal nabiy salih, dan wada'a lahu bi khairin. Dikatakan kepadanya, selamat seorang nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Kemudian doakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mereka naik ke langit yang keempat. Kemudian malaikat Jibril minta izin naik. Ditanyakan, dengan siapa kamu? Malaikat Jibril menjawab, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah diutuskan untuk ke langit ini? Maka Jibril menjawab iya. Kemudian dibukakan gerbangnya, dan di situ di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW bersalaman dengan beliau. Lalu dia menjawab, marhaban bil akhis salih wal nabiy salih. Selamat wahai nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Kemudian mendoakan untuk Rasulullah SAW. Lalu lanjut, malaikat Jibril membawanya ke langit yang kelima dan minta izin untuk naik. Ditanyakan kepada malaikat Jibril, dengan siapa kamu? Rasulullah SAW, malaikat Jibril menjawab, dengan Rasulullah SAW. Awaqad ursila ilaih, apakah diutuskan untuk naik ke langit ini? Maka malaikat Jibril menjawab iya. Kemudian bukakan pintu gerbang langit kelima. Lalu mereka bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Lalu mereka terus ke langit ke-6. Di situ malaikat Jibril juga minta izin untuk masuk ke langit ke-6. Ditanyakan, dengan siapa kamu? Jibril menjawab, dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah diutuskan untuk naik ke langit ini? Maka malaikat Jibril menjawab iya. Kemudian dibukakan pintu gerbangnya, dan bertemu di sini di langit yang ke-6 Nabi Musa alaihissalam. Lalu terus perjalanan ke atas sampai ke langit yang ke-7. Nabi Jibril meminta izin dan ditanyakan kepadanya, dengan siapa kamu? Malaikat Jibril menjawab, dengan Nabi Muhammad alaihissalam. Apakah diutuskan untuk naik ke langit ini? Maka malaikat Jibril menjawab iya. Kemudian terbuka pintu gerbangnya dan katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlan bin nabiy salih wal ibn salih. Ternyata itu Nabi Ibrahim. Maka dikatakan marhaban, selamat seseorang anak yang saleh dan nabi yang saleh. Subhanallah, tiap langit malaikat Jibril minta izin. Istilahnya
ada peraturan juga. Jadi di sini bisa belajar adab-adabnya juga, minta izin. Kalau mau datangi seorang, ketuk, minta izin. Jangan langsung masuk ke rumah orang, terkejut yang di dalam. Astagfirullah. Apalagi yang kada patut kada kenal lah, ikan siapa? Harus ada izin. Walaupun yang rumah itu yang pian masuk rumah seorang, supaya orang yang di dalam tidak terkejut. Misalnya siapa yang ada mama saram dan istilahnya dan sanak saram. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, apakah kamu suka melihat mereka bertelanjang? Nah, makanya itu harus ada izin. Itu adabnya malaikat Jibril mengajarkan kita untuk berizin. Lalu di langit ke-7 Nabi Ibrahim mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memesankan pesanan, sampaikanlah kepada umatmu bahwa surga itu tanah yang baik, airnya yang baik. Wa anna birasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan di surga itu air yang baik, maka tanamlah tanaman-tanaman yang pohon-pohonnya di surga itu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya yang hendak banyak punya pohon-pohon di surga, maka banyakilah baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, anak-anak tadi waktu baca maulid membaca zikir ini, maka dengan suara-suara semangat, mudah-mudahan bertahan dengan pohon-pohon di surga. Lalu Rasulullah SAW berjalan ke dalam Baitul Ma'mur bersama orang-orang yang dikawali, dan di situ sampai ke Sidratul Muntaha. Dan Sidratul Muntaha itu sudah di atas langit. Itu malaikat Jibril tidak mengawali Rasulullah sampai situ. Di Sidratul Muntaha itu adalah sebab Sidratul Muntaha seperti pohon bidara, yang pohon-pohonnya besar-besar seperti telinga gajah, dan buah-buahnya besar-besar seperti tandung air yang besar-besar. Tandung lah, tandung buah-buahnya Sidratul Muntaha. Sampai bisa kalau manusia mau bersembunyi di dalamnya, bisa saking besarnya. Waraquha ka'adaril filyah wa nabatuha qaqilali hajabi. Dan di bawahnya ada 4 sungai. Ada sungai dari Arak, dan satunya Nahrul Kautsar, dan satu itu yang ketiga sungai dari madu, yang keempat sungai dari susu yang tidak berubah-ubah rasanya. Dan di situ Rasulullah SAW melihat gambaran-gambaran surga dan juga gambaran-gambaran api neraka. Dan di situ Urija, Rasulullah SAW naik di tingkat. Malaikat Jibril minta izin, tidak bisa melalui batas itu. Kalau dia melalui batas itu bisa terbakar. Minta izin sampai di sini. Maka Rasulullah SAW lanjut di tempat, mendengar di situ ada bunyi-bunyi pulpen, seperti
pulpen yang menulis takdir-takdir ciptaan Allah. Dan di situ, di atas situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fakharra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajidan wa kallamahu 'inda rabbih. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud dan memujikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat pujiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah at-tahiyyatul mubarakat, as-salawatut thayyibatu lillah. Setelah Rasulullah mengucapkan pujian ini, mendengar jawaban dari Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah, Rasulullah mendengar doa itu rahmat, lalu langsung ingat umatnya, membawa yang lain juga supaya yang lain dapat doa rahmat itu. Jadi Rasulullah mengatakan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Subhanallah. Itu yang kita baca sering di dalam tasyahud dalam salat. At-tahiyyatul mubarakat, as-salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu Rasulullah di Mi'raj terjadi ini yang sering kita baca di dalam tasyahud. Di sini kelihatan perhatian Rasulullah SAW untuk membawa keberkahan rahmat kepada yang lain, selalu mengingatkan yang lain. Dan di sini lihat Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jadi yang melaksanakan salat subhanallah itu mensyukuri kepada hamba-hamba Allah yang salih. Dan juga baliknya, yang tidak salat berarti dia membuat jahat kepada orang-orang yang saleh. Karena kada bersalaman, kada mendoakan kepada mereka. Karena tidak salat, jadi tidak mendoakan mereka. Jadi anehnya juga lah yang mengatakan dia mencintai para habaib, mencintai para orang-orang saleh, wali-wali Allah, tapi dia tidak melaksanakan salat, itu sangat aneh. Bagaimana mencintai mereka tapi tidak mendoakan untuk mereka? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sangat aneh bagi yang tidak melaksanakan salat. Jadi subhanallah, Mi'raj ini sebenarnya kami tidak mengingatkan Mi'raj itu hanya di bulan Rajab. Tapi sebenarnya hakikat salat kita melaksanakan mengingatkan Mi'raj tiap kali salat di dalam tasyahud. Mengingatkan apa yang terjadi, yaitu pujian Rasulullah dan jawaban Allah. Kemudian Rasulullah mendoakan untuk umatnya. Bisa dikatakan ulang tahun di dalam salat Mi'rajnya itu di tiap salat. Dan juga sebenarnya di waktu Mi'raj atau diserahkan di perjalanan Isra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat
suatu gambaran melihat seorang atau kumpulan laki-laki yang kepalanya makin besar-besar dan dia mencatuk kepalanya sampai berdarah-darah. Kemudian sembuh lagi, kemudian melakukan lagi itu, memukul kepalanya terus-menerus. Lalu Rasulullah SAW bertanya, gambaran apa itu wahai Jibril? Jibril berkata, itu kumpulan dari umatmu yang tidak melaksanakan salat, keberatan membangun untuk melaksanakan salat. Nah, jadi hati-hati supaya tidak tersiksa siksa yang seperti tadi, memukul kepala seorang sampai berdarah-darah bagi yang tidak melaksanakan salat. Dan salat itu sebenarnya amududdin, tiang agama, atau lebih contoh seperti kepala manusia. Jadi yang tidak melaksanakan salat seperti tubuh yang tidak punya kepala. Nah, yang tubuh itu yang kada berkepala apa? Hidupkah mati kah? Pasti mati. Maka supaya hidup agamamu, urusanmu mudah, laksanakan salat supaya ada kepala di atas tubuh. Alhamdulillah, anak-anak ini banyak yang ada, dan orang tuanya pasti bangga dan senang melihat anaknya hakun masuk musalla dan masjid, apalagi melaksanakan salat. Pasti bangga orang tuanya. Itu orang tuanya hidup melihat anaknya. Juga terjadi setelah mati orang tuanya, ada yang menyampaikan berita kepada yang mati, anakmu melaksanakan salat. Jadi dia senang. Ada suatu cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha, dia seorang yang meninggal syahid di ghazwat, mungkin ada salah ghazwat Mu'tah. Dia punya anak laki-laki. Pas di suatu hari anaknya tidak turun atau tidak sempat melaksanakan salat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di malam itu dia bermimpi melihat ayahnya si Abdullah bin Rawaha sedih. Sayyidina Abdullah bin Rawaha sedih, mengatakan kepada anaknya, kamu membuatku aku malu di antara para syahid-syahid. Apa perbuatan aku yang membuat yang malu? Katanya biar meninggalkan salat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang tuanya sedih, anaknya tidak melaksanakan salat berjamaah, apalagi yang kada salat. Jadi itu menyiksai juga yang mati. Jadi jagalah, tolong salatnya supaya berkepala tubuhmu, dan membuat orang yang meninggal senang, bangga untukmu. Dan melaksanakan salat itu pasti ada sia-sia. Memang yang melaksanakan salat berjamaah 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram,
maka dia akan bebas dari apa? Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Bebas dari api neraka dan kemunafikan. Itu hanya melaksanakan salat 40 hari berjamaah kadang ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Apalagi yang melaksanakannya sepanjang hidupnya, banyak berkah. Dan sebelum menutup mungkin sadarlah menceritakan cerita pendek. Ada seorang mau melaksanakan sholat subuh. Dia turun di luar, di tengah jalan dia tergugur, lalu pakaiannya kotor. Dia kembali lagi ke rumahnya, mengganti pakaiannya, berwudu, kemudian turun lagi. Di tengah jalan, di tempat itu juga tergugur lagi. Lalu dia pun, apa ini pakaiannya kotor lagi. Dia kembali ke rumahnya, mengganti pakaiannya dan berwudu lagi, bersih-bersih. Kemudian mau keluar menuju ke masjid. Yang ketiganya ini, setelah keluar menemui orang, ditawarkan, aku melihat pian 2 kali gugur di situ. Maulah aku terangkan jalananmu. Maka dia senang. Boleh, bawa aku ke masjid. Lalu berjalan, menjaga benar itu yang mengingat, bawa sintaka atau misbah. Iya. Membawanya ke masjid sampai. Lalu yang sering tergugur itu mengajaki yang membawa sintar itu, ayo masuk ke masjid. Dia kada mau. Ayo kita salat bersama. Membawa maksa masuk masjid, kada mau. Lalu dia jelaskan kenapa kada mau masuk masjid. Katanya sebenarnya, tahulah aku siapa? Katanya ikam siapa? Katanya ini syaitan. Oh subhanallah, syaitan membawanya ke masjid. Jadi merasa aneh. Lalu kenapa kamu membantui aku menerangkan jalan sampai ke masjid? Kata syaitan apa? Yang pertama, pian berjalan dan tergugur di tengah itu, sebenarnya aku yang menggugurkanmu. Tapi pian balik ke rumah, Allah mengampuni dosamu. Lalu kedua, pian menuju ke masjid, lalu menggugurkan pian lagi yang kedua, lalu Allah mengampuni dosa keluargamu. Jadi saya membantumu ini takut kalau kamu tergugur yang ketiga kali bisa mengampunkan sekampunganmu. Lalunya ada mau. Jahatnya syaitan. Itu musuh manusia yang sebenarnya. Ya mudah-mudahan dengan cerita ini, mudah-mudahan bisa dapat manfaat dari cerita Isra Mi'raj dan keberkahan. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.